dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas teorinya dulu terkait port security. Port security ini yang kita bahas tadi, dia bekerja biasanya untuk mengamankan switch. Di mana switch itu biasanya apa? Portnya banyak. Port switch yang kalian ketahui di pasaran berapa port? Ada 8. Yang paling kecil ada sebentar, ada 4, ada 5. Ingat dulu. 4 kali 5. Tahu Bapak ini? Ya. Jadi portnya ada 5, satu buat dipakai buat koneksi ke lain ya. Jadi yang kepakai bisa 4 gitu ya. Setelah itu berapa? 8. Setelah 8 berapa? Ada yang pernah yang di atas 8? Ada? 16 ada ya. Dan biasanya langsung 24. 32 belum Bapak temukan ya. Bapak belum pernah megang 24. Nah, port 24 ini pastinya kalau umpamanya portnya, Bapak carikan switch dulu. Switch. Silahkan, ada teman lagi. Apa yang penting masuk gitu ya. Oke. Nih ya. Ini portnya ada berapa ini? 8, 8, 8. Berapa? 24. Nah, bayangkan switch yang dipakai ini hanya terpakai 16. Semua portnya ini terpakai ya. Setelah itu ada port yang nganggur. Yang nganggur ada berapa? Ada 8 port yang nganggur. Setelah itu ada yang memakai port yang kosong ini, sehingga dia masuk jalur jaringan yang jalur jaringan networknya ya, dan dapat IP address, di mana di sini dapat DHCP ya, DHCP dari router. Nah, bisa jadi si hacker itu mengambil peluang seperti ini, mengambil koneksi yang kosong di port switch untuk masuk ke dalam jaringan. Kira-kira di kampus kita menggunakan LAN atau wireless, terutama di tempat bagian apa ya, bagian pendidikan, Mas Abdi, Mbak Marta, itu menggunakan kabel atau menggunakan wireless? Pastinya kabel. Kenapa? Karena stabil. Otomatis pakai switch nggak di sana? Komputernya ada berapa? Ada 3. Pakai switch nggak kira-kira? Nggak, langsung tarik kabel ke sana. Borosin kabel ya. Kira-kira pakai switch nggak? Kira-kira pakai switch. Dan switchnya itu pastinya tadi Bapak bilang ya, ini yang hub ya. Hub itu 5. Dan rata-rata switch yang manageable, switch yang bisa dikonfigurasi, itu Bapak nggak pernah melihat 8. Biasanya start dari 16 sampai 24. Ini yang manageable. Jadi switch itu dibagi 2, silahkan catat. Switch manageable sama switch unmanageable. Paham? Apa perbedaan switch manageable sama unmanageable? Switch manageable itu switchnya bisa apa? Dikonfigurasi, disetting. Bapak catat ya. Bapak masukkan sini aja. Terbang ke sini. Switch tadi dibagi berapa?
Switch dibagi menjadi 2. Oke, dari sini aja deh. Switch dibagi menjadi 2. Switch apa aja? Manageable sama switch unmanageable. Manageable ini bisa dibagi 2 kembali, ya, yang Bapak pernah ini pakai. Ada yang web, ada web service-nya ya. Ada web service, ada juga yang cuma command line. Nah, pada praktek hari ini kita akan mencoba menggunakan Cisco dengan CLI pada Suite Manageable. Suite Manageable menggunakan CLI. Bapak biasanya senang menggunakan web service ya. Jadi web service itu lebih enak memanagenya menggunakan GUI. Beda sedikit biasanya harganya. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita cerita ya. Tadi kalau nggak salah di komputer di sana ada 3. Otomatis anggap saja di sana menggunakan suite 16 ya. Kalau 16 otomatis masih banyak sisanya kan. Jadi kalian bisa aja mencolok, umpamanya nggak ada orang, mencolok kabel sembunyi-sembunyi gitu ya. Nah kalau gitu, terus kalian arahkan ke jalur lain. Jalur lain kalian selipkan, setelah itu kalian colokkan komputer kalian untuk menyadap. Bisa banget. Nah, untuk mengamankan yang hal terjadi, yang tadi, kejadian tadi, cerita tadi, kita harus menggunakan port security. Di mana port security fungsinya apa? Mengamankan port-port yang ada, yang kosong yang tidak terpakai ini, ya. Sehingga apa? Ketika yang pertama, jika komputer jika port yang di Mas Abdi contoh di port 1, contohnya ya, di port 1 itu dilepas kabelnya. Setelah itu ada komputer lain yang masuk ke sini untuk menyadap di jalur jaringannya, otomatis tidak bisa. Kenapa? Karena di sini switch itu sudah mengenali apa tadi? Switch bisa mengenali apa? Fine. Switch itu bekerja pada apa? MAC address. Kita tanamkan MAC address pada port switch-nya. Logikanya apa? Jika MAC address-nya tidak sama, nggak boleh connect. Paham ya? MAC address itu unik, beda-beda. Cek aja MAC address nanti, cek MAC address Bapak atau MAC address kan pasti beda-beda. Nah, pastinya ketika masuk di port yang sudah dikonfigurasi, contoh di sini MAC address-nya punyanya Pak Mas Abdi, otomatis kalian nggak bisa masuk. Nah, kalau disilahkan port security itu adalah mekanisme ya, mekanisme keamanan di mana keamanan itu membatasi jumlah host yang terkoneksi pada sebuah switch. Jadi mana saja yang boleh terkoneksi dalam port switch. Sudah paham di sini ya gambarannya? Contoh di sini nanti MAC address komputer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau umpamanya tertukar portnya itu nggak bisa. Makanya di sini kalau umpamanya kalian bekerja di data center, portnya itu sudah ada labelnya. Label LAN. Ini ya, ini labelnya ya. Kelihatan? Ini juga ya. Biasanya labelnya itu identifikasi IP address sama MAC address. Sehingga kalau kita salah colok, udah salah. Atau langsung port 1 FA01 interface-nya. Jadi ada 3 biasanya. Interface-nya dicolok ke interface colokannya, nama interface-nya ditulis di sini atau MAC address-nya atau IP address.
biasanya interface yang sering dicatat. Ya. Sehingga nggak boleh sembarang colok. Nah, ini FA01, FA02 dan yang lainnya. Udah ya. Cara kerjanya nantinya kita mendaftarkan MAC address pada port tersebut. Dimana baru setelah kita daftarkan baru kita buat rule-nya. Boleh terkoneksi atau langsung kita shutdown koneksinya. Untuk macam-macamnya ya, ada 2 macam. Ada metode statik untuk mendapatkan MAC address-nya, macam-macam MAC address ya. Ada juga sticky. Artinya apa? Statik itu ini switch ya. Kita daftarkan MAC address ini secara manual di sini. Paham ya? Secara manual. Di konfigurasi kita tanamkan. Kalau sticky itu kita konfigurasi dulu routernya switch-nya, baru kita pasang kabelnya dari switch ke komputer. Nantinya dari switch akan mengenali MAC address-nya dan menyimpan. Lebih mudah mana? Manual atau statis? Kalau mau lebih aman lagi mending statis. Kalau umpamanya switch-nya sudah kita konfigurasi dan ada yang mencolok komputer lain, otomatis MAC itulah yang terdaftar. Paham ya? Kalau umpamanya kalian mengerjakan satu orang, mending pakai sticky boleh. Tapi kalau umpamanya banyak orang yang mau konfigurasi, mending pakai statis. Tipsnya ya. Oke, gambarannya tadi seperti ini ya. Ketika yang boleh authorize host masuk itu dibolehkan, tapi kalau umpamanya di port 1 dia mencolok di port 1 juga, otomatis ini akan tidak bisa masuk akses. Violation ini nantinya mode-mode ketika opsi-opsi ketika memblok. Silahkan diingat ada protect, restrict, sama shutdown. Nanti kita coba ya. Protect itu nantinya tidak bisa ngeping, sama ya. Protect dan restrict ini tidak bisa ngeping. Kalau shutdown itu lebih hadis lagi. Gambarannya kayak gini. Kalau ada bertemanan atau ada yang pacaran, ya. Kalau lagi mau putus, lagi crash gitu ya. Kalau nelpon, biasanya diapain? Kalau lagi crash hubungannya, ini nelpon di pacarnya A, nelpon ke B. Kalau lagi crash ngapain? Dibiarin, diblok, atau HP-nya dimatiin? Pas dia nelpon ya, terus langsung matiin HP-nya. Kira-kira apa? Shutdown itu anggap saja mematikan HP. Terus mematikan HP ya, aman ya. Mental health-nya langsung tinggi gitu ya. Ya betul nggak? Setelah itu ada juga restrict. Restrict ini di silent. Ya. Di silent. Dalam artian apa? Otomatis akan muncul telepon ya. Nah di sini akan counting di sini. Kalau menggunakan restrict ini akan counting. Berapa kali dia menelpon, tapi kita silent aja, dibiarin aja. Seperti itu. Yang terakhir adalah mode protect. Mode protect ini kalau kita lihat itu di blok. Jadi dia tidak bisa masuk. Makanya di sini 0. Ya. Ini analoginya saja. Kalau umpamanya di kehidupan sehari-hari, kalau ada yang putusan, ya, lagi putus, kalau ditelepon di shutdown ya, dimatiin HP-nya, ya. Kalau restrict ini HP-nya di silent. Jadi kita akan mengetahui berapa kali dia nelpon gitu ya. Sampai 1000 kali gitu ya. Ada nggak 1000 kali? Mungkin ada ya. Ada juga protect.
Nah, protect ini apa tadi Bapak bilang? Di blok. Nomornya di blok. Pernah nggak kalian ngalamin di blok? Oh, pernah tuh. Kan ya? Oke. Gak apa-apa. Ya, itulah yang terjadi gitu ya. Sama di jaringan juga seperti itu. Kita kalau mau blok silahkan di blok seperti ini. Artinya apa? Mengamankan. Langkahnya cuma 5. Mudah kan? Materi hari ini cepat, cuma 5. Yang pertama adalah kita tentukan interface mana yang mau dihubung, yang mau kita konfigurasi. Bisa rank itu apa? Mana nih tulisan? Rank itu apa? Jarak. Contoh, dari FA01 sampai contoh 8 aja, satu blok ya. 1 sampai 8 ini nantinya shutdown. Oh, jahat banget ya. Shutdown. Setelah itu rank selanjutnya FA besar. FA berapa? 9 sampai 16 betul ya. Itu contoh protect. Seperti itu. Kita bisa ngasih jarak atau kita fix langsung. Tidak usah pakai rank. Saat ini nanti kita nggak pakai rank. Kita tentukan interface-nya. Setelah itu kita buat mode aksesnya adalah modenya adalah akses. Setelah itu kita masukkan seed port security-nya. Ya. Jadi harus diaktifkan dulu. Port security harus diaktifkan. Setelah itu MAC address-nya kita daftarkan. Setelah itu port security-nya kita tentukan mau berapa koneksi, 1 atau 2 yang boleh di port itu yang kita daftarkan. Jadi otomatis MAC address-nya bisa bertambah ya. Setelah itu violation-nya kita tentukan apakah protect, apakah restrict, atau yang terakhir adalah shutdown. Perlu diingat modenya mode violation-nya ada berapa tadi? Ada 3 violation. Mana violation? Nah ini. Harap ingat apa? Protect, restrict, shutdown. Apa? Restrict, shutdown. Oke, Bapak tutup. Silakan diingat. Enggak, tutup. Oke, sudah? Bapak tutup ya? Boleh Bapak tutup? Perbandingan ketiganya sudah paham? Hari ini kita bertanya-tanya aja. Oke, Bapak ulangi lagi. Shutdown itu mematikan koneksi. Jadi saat koneksinya saat shutdown seperti ini. Ini koneksi hidup ya, warna hijau ya kalau di Cisco. Setelah itu ada yang masuk di port ini kita putus. Kita ambil kabelnya, kita pasang di laptop seperti ini. Otomatis interface-nya akan mati atau disebut shutdown. Sudah paham di sini? Nantinya kita buktikan. Shutdown itu seperti mematikan HP. Restrict itu seperti apa? Seperti di silent. Restrict itu seperti di silent. Otomatis apa? Dia tidak bisa mengakses apapun, tapi bisa mengetahui siapa saja yang masuk. Makanya di sini mengetahui siapa aja yang masuk. Dan akan mengetahui juga last source address-nya. MAC address siapa aja yang terakhir masuk. Rekam di sini. Seperti di miss call. Kalau di miss call kan ketahuan tuh jam berapa, kapan, berapa kali miss call. Yang terakhir adalah mode apa? Protect. Protect ini seperti apa? Di blok nomor telepon kalian. Nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Dan di telepon pun di sini 0 nantinya. Di 0. Dan tidak bisa berkomunikasi itu aja. Paham ya? Protect, restrict, Oke. Hari ini tanggal berapa? Absensi urutan 2 siapa?
Aduh, nomor 2, nomor siapa? Sini. Hah? Arsila ada? Gak ada. Yang 12 siapa? Gitu ya. Ada? Oke. Silahkan sebutkan tadi violation yang ada di Cisco. Oke, dijelaskan dong analoginya. Protek itu bagaimana? Jangan-jangan pernah mengalami ya? Dari shutdown dulu. Kalau dimatikan. Kalau restrict, kalau protect, hah? Menjaga. Nah, kita ulangi ya. Kalau shutdown itu dimatikan. Kalau restrict itu seperti apa? Seperti di silent IP-nya. Restrict itu di silent. Logikanya apa? Kalau di silent itu di miss call kan masih kelihatan ya. Kalau protect itu di block. Nomor kalian di block. Sudah paham? Kita akan coba langsung ya di sini. Kalau bawa laptop silahkan Bapak akan kirim topologinya biar cepat. Bagi yang bawa laptop silahkan diuji coba boleh. Bapak jelaskan dulu topologi yang sudah ada, sangat simpel ya. Topologinya kalau di sini IP address-nya satu segmen ya. Network-nya adalah 192.168.1.0/24. Oke, kita akan buat simulasi ya, simulasi terkait tadi security port ya, port security, di mana port security-nya nanti MAC address-nya pasti berbeda-beda nantinya ketika kalian implementasikan di komputer kalian. IP address-nya saja yang kita tentukan, 1.1 di komputer 1, 2, dan 3. Jadi komputer 1 IP address-nya 11, komputer 2 12, komputer 3 13. Setelah itu hacker itu 14 dan target IP untuk ping itu 15. Nah, contoh saja ini komputer Mas Abdi, ini komputer Mbak Marta, satunya lagi ya, komputer siapa lagi nih? Gitu. Siapa? Komputer siapa? Komputer Pak Heri ya, atau siapa yang staffnya Pak Heri? Nah, ada 3 komputer di sana. Nah, kebetulan di port 1, 2, 3 ini lagi ada perbaikan kabel. Otomatis portnya lagi kosong. Si hacker ini mengambil kesempatan untuk masuk ke port 1, 2, atau 3. Bagaimana caranya mengamankan switch ini biar tidak bisa hacker masuk melalui physicalnya? Physical itu adalah portnya. Kan ada physical, setelah itu data link sama network gitu ya. Jadi yang diamankan adalah switchnya. Caranya nantinya kita akan mengkonfigurasi switch ini, di mana switch yang kita pakai adalah switch 2960. Nih.
2960. Ya. Suite ini manageable tapi tidak ada web service-nya. Seperti itu. Kita akan mencoba before dan after. Bapak akan buka dulu simulasinya. Dan ini masih ada kuningnya gambarnya ya. Terlihat nggak? Kuning-kuning ini. Namanya apa? Kalau kuning-kuning ini. Orange ya. Artinya apa? Lagi discovery. Lagi mengecek IP kamu berapa sih, MAC address kamu berapa sih gitu ya. Kita percepat. Nah, sudah terkoneksi kan? Warnanya apa? Tanda hijau ini apa? Hidup. Kita bisa saja mematikan dari physical ini, contoh di port 1 ya. Nih, yang shutdown itu seperti ini, dimatikan. Otomatis nantinya di sini warnanya apa? Kelihatan nggak? Tuh nggak kelihatan ya. Nah, ini merah ya, nih. Ini merah ya. Nah, shutdown itu yang seperti tadi, mematikan koneksinya. Caranya seperti ini. Otomatis, automatically nanti port statusnya akan di off-kan ketika kita buat rule-nya sebagai shutdown. Seperti itu. Ini sudah hidup ya. Oke. Pada komputer 1 nantinya violation-nya shutdown, komputer 2 restrict, komputer 3 di block atau di protect. Oke. Nah, uji cobanya kita akan ngeping ke target. Target berapa artinya? Ping 192.168.155. Oke, bisa ya. Oke. Ceritanya Bapak akan simulasikan aja. Kita tekan delete. Kita delete apanya? Kabelnya. Nih, kita delete. Dan ini kita delete juga. Kita pasang kabel. Kabel itu mana? Ini ya, connection. Kita menggunakan apa? Right. Kita pasangkan di komputer hacker ini dari jalur networknya. Kita pasang ke port 1. Tadi kan port 1 kita lepas ya. Kita putus. Karena ada perbaikan komputer ceritanya. Si hacker masuk ke port 1. Udah masuk kan? Nah, warnanya masih apa? Hijau. Ketika dia mau masuk, kira-kira apa yang terjadi? Bisa nggak ngeping? Ping target 192.168.1.5. Kira-kira apa yang terjadi? Tadi simulasinya FA01 shutdown. Apa yang terjadi kira-kira? Nggak bisa, pasti. Yang kedua, ciri-cirinya shutdown. Warna linknya, warnanya apa nantinya? Merah. Kita buktikan. Ya. Apa yang terjadi? Shutdown. Putus ya? Aman nggak kira-kira? Yang ini yang harus kita amankan adalah komputer-komputer yang menginput data. Otomatis yang menginput data ini apa? Komputer-komputer yang di dalamnya ada username password. Oh, itu sumber itu hacker itu pasti nyurinya dari situ. Nah, akses ini yang harus kita amankan. Caranya bagaimana? Kita lakukan sekarang. Ini Bapak clear dulu ya. As dulu deh. Set as. Lab kosongan.
Cara menghapusnya gimana kalau di Cisco? Erase aja. Semua konfigurasi hilang. Set. Baru Bapak kirim ke kalian. Oh jahat betul Bapak ini. Jadi konfigurasi manual ya nantinya. Gak ada tugas. Akan nanti dicoba. Delete-nya pakai tekan delete. Kita hapus koneksinya. Kita kembalikan lagi. Oke. Ini masih shutdown ya statusnya. Kita hidupkan lagi. Oke, siapa yang bersedia di depan untuk diarahkan atau dipandu? Satu, dua, tiga. Yang lain ada nggak kira-kira? Tunjuk teman yang belakang. Siapa? Mana Sarip? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya. Sarip mana sih Sarip? Sarip kah? Sarip ya? Boleh? Nanti dipandu Sarip. Topologinya sudah ini ya, sudah Bapak gambarkan di sini. Denny kah? Oke Sarip deh, boleh Sarip? Silakan. Komputer Bapak aja deh Sarip. Nantinya pakai Windows Plus, nantinya kalau mau diperbesar ya, diperkecil. Setelah itu nanti switch-nya nanti ke Bapak. Oke, sudah cocok ya jadi dosen ya, jadi trainer. Oke, hal pertama yang kita sepakati itu tidak perlu router ya, karena kita hanya pakai topologi coba saja. Amankan kalau dibuka ada berapa port? Ada berapa portnya? Yang sekarang kita memakai port 24, di mana yang port 1, 2, 3-nya nggak tahu di mana, apakah sama kita amankan. Oke, baik, langsung saja. Kita taruh dulu berapa komputer tadi? Ada 5 komputer. Ya. Mana satu komputer 1, 2, 3 ini? Atau komputer yang ini kita jadikan, dan ini adalah targetnya. Lalu silakan masukkan alamat. Kita belajar di yang ada kita cek apakah
kita akan menempelkan MAC address itu ke dalam bagi yang mau coba silahkan. Kalau ada pertanyaan, bagaimana mengamankan layar 2? Jawabannya apa? Jika kalian menjadi IT administrator, apa yang pertama kalian amankan ketika mengamankan layar 2? Jawabannya apa? Bagaimana mengamankan layar 2? Jawabannya apa? Port. Otomatis layar 2 itu pasti bermainnya di tidak perlu Bapak sebutkan. Jika mengamankannya adalah mengamankannya, Bapaknya dijelaskan, mengamankan dengan cara apa? Mengatakan kita tolong itu tahapannya. Tadi ada berapa tahapan? Dan atau karena kopi dulu. Ini Pak. Kopi ini. Tahapan dulu tahapannya kita konfigurasi switch modenya ke akses, yaitu kita aktifkan port switch, kita masukkan kita tentukan flow-nya ya. Yang pertama kita tentukan dulu mode akses dan tentukan dulu kita belum colokan ya, soalnya kita akan menggunakan itu kalau belum tercolok kembali kita konfigurasi dulu. Apa lagi? Enak. Dave ya. Saya itu apa? Apa lagi? Selanjutnya apa yang tadi pertama? Menentukan portnya dulu. Dan port terserah masuk portnya. Otomatis apa yang dimasukkan? MT, S, apa? FA, 01. Enter. Yang pertama sudah ya, kita masukkan dulu switch
adalah switch, kasih mode, modenya adalah mode A. Kalau nggak tahu pakai tanda tanya dulu mas. Betul kan? Kalau kita tanda tanya akan muncul bisa tes nanti serta. Yang kita pakai adalah mode A. Kotak bilang sudah ya. Tahapan pertama sudah ya. Tahapan pertama switchboard mode akses sudah. Yang kedua, aktifkan posisi. Ini adalah switchboard. Tahapan kedua sudah. Yang ketiga, konfigurasi post security boleh statis, boleh. Yang pertama kita buat stick dulu. Apa? Kita tidak tahu MAC address apa. Nanti kalau pas kita colok, mengenali MAC address. Misalnya apa? Import security. Tanda tanya ya. Satu, dua, tiga, empat. Kita pakai MAC address. Yang pertama adalah yang kita pakai adalah MAC address. Security MAC address. Tanya lagi. Nah, ya. Sebenarnya ada berapa nih? Dua ya. Pertama adalah fix, kita tulis statis. Itu adalah kita gunakan. Oh ya. Tahapan berapa ini? Post security sudah. Yang selanjutnya adalah tahapan keempat. Kita aktifkan berapa MAC address yang harus yang kita daftarkan. Kita daftarkan satu aja. Jadi nama MAC address yang apa? MAC. Oh. Satu ya. Yang terakhir apa? Record security violation of ganti satu nih. Violationnya kita ganti satu.
geser. Biasanya tanya seperti yang kita pelajari tadi, ada protect, restrict. Tanggal 1 kita ataskan ya. Ini kita coba dulu ya. Pada mungkin yang sebelum kita coba, kita simpan dulu. Simpan mana? Ini apa? PR itu adalah file. Ya. WR simpan. Setelah itu kita restart. Restart caranya mana? Do it. Gurilum itu kalau disingkat itu R. Nah, sekarang kan sudah ya, ini sudah terkonfigurasi. Sekarang kita coba mengkoneksikan kabelnya menggunakan strike. Tadi modenya stick ya, otomatis stick ketika dicolokkan dia akan mengenali MAC address-nya dan channel 1. Oke, kita coba masukkan isi port 5. Ini adalah komputer tar. Kita coba pasang lagi di port 4. Bahkan dari komputer ini klik dulu. Reply ya. Kita coba menganalisis scriptnya. Kita uji coba tadi. Tadi kan baru satu script ya. Kita coba masuk ke tahu start. Kita lihat port ya. Bahwasanya FA01 itu sudah ternyata sebagai violation. Kalau mau lebih detail lagi, kita tahu ada FA01 akan muncul seperti ini. Port security enable. Port statusnya lagi berjalan, lagi jaga-jaga, secure up, lagi jaga-jaga. Kalau umpamanya aktif, otomatis KYC impact adalah 1. Kita mati, kita ubah satu koneksi ke port
pasang kabel sudah menyalahi aturan. Kalau sudah menyalahi aturan, kita coba koneksikan pas power tutup. Otomatis ini sudah terkoneksi. Kabelnya. Oke, sekarang topik. Kita mendeploy dengan jaringan network cara mengamankan. Kita cek lagi status. Tadi sektor up ya. Sekarang adalah pasarnya sektor satu. Post security-nya enable. Violation-nya mode ya satu. Dan violation conflict ke satu. Nah selanjutnya nanti silakan dicoba masing-masing. Dan kita sedang coba masing-masing secara teoretik. Kita melakukan apa force dan tanyakan. Bagaimana cara menyebutkannya lagi Pak? Ada itu tidak? Tidak ketahuan nih penjahitnya. Bagaimana mengembalikannya lagi? Ditangkap ya. Tangkap. Bagaimana cara menghidupkannya? Oh, ada. Kalau secara kalau CRI power aja deh. Tuh. Di oke, nanti silakan dicoba tugas saja di shutdown di beres. Masih ya? Ada pertanyaan sejauh ini? Boleh, siap. Cocok ya jadi trainer ya, mudah-mudahan nanti. Ditunggu 5 tahun ke depan siapa menjadi trainer selanjutnya.
Bapak jujur ya, di Palangkaraya itu belum ada tempat trainer network yang bagus. Ada nggak? Silakan buat tim dari kalian sendiri. Jangan Bapak. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Kalau kalian punya tabungan, contoh nih, kalian buat tim 5 atau 10. Satu tim ini yang contoh nih, yang sudah pinter banget, itu disekolahkan dengan tabungan kalian sendiri. Kan kalian patungan. Ini ceritanya ID Network di Jakarta. ID Network. ID Network. Nih, karena Bapak sekolah di sini juga, training di sini juga. Setelah itu, satu orang disekolahkan, dia belajar contoh mikrotik sampai menjadi trainer. 2 atau 3 orang lain itu menjadi disekolahkan juga dengan uang sama-sama, itu menjadi trainer. Kalau sudah selesai pulang dari Jakarta ke Palangkaraya, ajarkan teman-teman yang lainnya. Kalau sudah baru buat pelatihan. Kalau sudah mempunyai sertifikat trainer itu maksimal nilainya 75 ke atas. Nilai passing grade-nya ketika ujian itu 75 ke atas. Itu bisa dibolehkan untuk membuka training sendiri. Memberikan sertifikat ke orang lain itu bisa sendiri. Seperti itu. Ini yang dilakukan ID Network. Setelah itu apa? Setelah itu punya lab sendiri, ya berkembang ya, punya lab sendiri, beli peralatan yang bekas aja. Cisco beli yang bekas, Mikrotik beli yang bekas. Untuk apa? Untuk peserta kalian nantinya. Otomatis kalian akan memberikan harga yang murah. Karena apa? Karena sudah menyediakan alat, peserta tidak beli. Seperti itu. Setelah itu kompetensi dari SDM kalian ditingkatkan. Sering lab setelah itu buat buku hasil lab. Nih buku-buku di ID Network. Ada nggak sini? Buku. ID Network buku. Bapak sudah dapat ini ya, di WA aja deh ya. Bapak sudah meminta ID Network untuk ini, buku-buku ya, ke IIN. Perpus. Jadi ada salah satu, Bapak kan di jurnal Timik, ada salah satu reviewer Bapak tidak mau menerima uang. Bagus banget ya. Dapat uang 900.000 dan tidak mau menerima uang. Bingung Bapak ya. Jadi Bapak belikan buku ID Network seperti ini ya. Ini ada 5 buku, harganya 900.000. Nih bukunya nih. Ada PPN, ada BGP, USPF. Masih fresh di perpustakaan. Mungkin belum di label. Silahkan dibaca. Ini adalah hasil-hasil karya dari ID Network, hasil lab mereka. Jadi kalau sudah kalian punya tim, kalian membuat uji lab beberapa topologi, dibuatkan buku, itu untuk dijadikan apa? Untuk dijadikan hasil lab kalian untuk jadi modul nantinya. Modul praktek untuk peserta. Banyak kan keluarannya? Modul, buku, apalagi hasil karya-karya lain, jualan kaos, membuat IO. Banyak di sini ya. Mungkin itu aja yang dapat Bapak sampaikan terkait cloud security. Kita akan lanjut nantinya antara 2 materi selanjutnya, yaitu kalau nggak keamanan email atau keamanan dari routernya. Bagaimana cara mengamankan router. Kalian bisa mengambil tugas akhir nantinya. Bagaimana cara mengamankan router apa? Router Cisco atau router Mikrotik. Itu nanti dipilih. Oke, mungkin ada pertanyaan terkait tadi. Sangat simpel ya cloud security. Kita simpulkan dulu deh. Dari praktikum yang tadi kita pakai, mana nih? Ini ada yang jalan-jalan Rasid gitu ya. Gak apa-apa, asik ya. Dari praktikum yang kita coba tadi ada 3 mode ya. Ada mode protect, restrict, dan mode shutdown.
silakan dipakai nantinya di dunia nyatanya nanti ya, untuk mengamankan switch seperti itu. Bagaimana mengamankan routernya? Nanti ada lagi caranya. Ada port knocking. Nah, apa itu port knocking? Nanti dibahas. Mungkin itu aja yang dapat Bapak sampaikan pada materi hari ini, karena tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Atau pusing? Enggak ya? Cuma 5 tahap. Kalau uji coba pasti berhasil. Oke, langsung aja kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Nopi siapa? Krishna ya. Materi kita tinggal satu lagi ya. Minggu depan terakhir, ingatkan Bapak untuk sesi perfotoan. Jangan sekarang. Ya. Sesi terakhir aja minggu depan. Ya. Silakan. Jadi motivasinya ada? Ya, oke. Kedengeran? Pelan-pelan, boleh buka maskernya sedikit. Pelan-pelan aja. Oke. Jadi agama itu controlling terakhir ya. Bisa jadi pisau itu menjadi apa ya, jahat ya. Tapi dengan agama itu bisa firewall kita. Mungkin itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Perfotoan minggu depan ya, untuk akreditasi kampus. Kenapa ada kegiatan? Hah? Ada kegiatan? Betulan? Gimana, mau perfotoan sekarang? Oh iya, Senin. Nanti slide-nya dibedakan ya. Kalian memang asik ya, pintar ya. Oke, nanti hari Senin kita perfotoan tweet langsung 2 ya. Jadi yang bedakan nanti slide-nya aja, nanti Bapak tempel di sana slide-nya. Layar isinya dipindah ke sana, Bapak nanti mungkin di sini perfotonya nanti. Kalau ada punya tongsis, silakan dibawa. Kalau kemarin itu nggak ada tongsis, jadi salah satu mahasiswa nggak bisa masuk. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sukses buat kalian semuanya di UAS-nya nanti. Ya, Bapak salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.